Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor dan para peserta pembelajaran. Perkenalkan, saya Minarsi MPD Kons, dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan micro teaching sebagai bagian daripada proses kegiatan sertifikasi dosen atau SERDOS. Mata kuliah yang saya ampu adalah konsep dasar konseling individu di mana dengan kode MK GBK 1211 dengan bobot 2 SKS. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengkaitkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses konseling yang dikaitkan dengan studi kasus. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan model problem-based learning yang dipadukan dengan proses diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Yang digunakan untuk mendorong partisipatif mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, dan proses diskusi. Semoga pembelajaran yang saya sajikan dapat menggambarkan proses pembelajaran yang interaktif, efektif, dan berpusat pada mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan selamat pagi teman-teman semuanya ya. Selamat pagi, Bu. Oke, alhamdulillah kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Ya, baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita mengikuti kegiatan perkuliahan ya, dan tidak terasa hari ini adalah pertemuan yang ke-10 ya. Nah, minggu lalu kita pertemuan ke-9. Masih ingat materinya tentang apa? Komunikasi nonverbal dalam konseling. Oke, komunikasi nonverbal di dalam konseling. Masih ingat ya teman-teman ya? Oke, good. Nah, hari ini teman-teman, karena kita adalah pertemuan yang ke-10, kita akan membahas berkaitan dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses konseling ya. Nah, teman-teman, di awal kan Ibu sudah menyampaikan ya, kalau dulu teman-teman boleh menggunakan buku-buku referensi yang ada, yang kita gunakan untuk pembelajaran mata kuliah konsep dasar konseling individu. Nah, teman-teman tentu saya yakin sudah punya ini ya. Ini adalah bukunya Profesor Dr. Sofyan Willis ya, dan ini salah satu referensi penunjang di mata kuliah ini. Nah, atau juga teman-teman bisa menggunakan artikel ya. Kalau Ibu sendiri itu sudah menggunakan artikel yang sudah ditulis, salah satunya adalah bersama tim berkaitan dengan tema The Role Individual Counseling in Emotional Regulation and Social Character Development ya, dan itu salah satu artikel yang menunjang untuk mata kuliah ini. Nah, teman-teman, tadi Bu mengatakan hari ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan faktor internal dan eksternal ya, yang mempengaruhi jalannya proses konseling ya, teman-teman ya. Masih ingat nggak? Atau ada yang membaca materi berkaitan dengan ini? Tentu Ibu yakin ada, ya nggak? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tema ini secara lebih mendalam, ya, secara lebih lugas lagi, supaya kita memahami faktor apa saja yang mempengaruhi proses jalannya konseling, ya, teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu teman-teman, ya. Ada dua faktor internal dan eksternal, ya. Nah, sebenarnya apa sih pendahuluannya ya? Apa sebenarnya tujuan kita memahami tentang diperlukannya memahami faktor internal dan eksternal tadi ya? Nah, tentunya ini adalah bagian daripada kita untuk membantu jalannya efektivitas proses konseling. Di mana memang kalau konseling itu kita betul-betul harus siap ya, nah ya. Bukan hanya fisik kita saja, tapi psikis kita pun juga harus siap ya. Makanya dia ada namanya faktor internal dan faktor eksternal ya. Nah, ini tujuannya ya, ya. Jadi nanti kita akan menjelajahi faktor apa saja yang mempengaruhi keduanya. Next, berikutnya. Nah, ini teman-teman. Tujuan kita hari ini adalah kita akan menggali kembali faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi kegiatan proses konseling. Tentunya di sini Ibu yakin teman-teman adalah calon konselor profesional dan Ibu harapkan suatu saat nanti memang betul-betul menjadi konselor yang profesional ya.
Oke, berikutnya teman-teman. Nah, ini kunci konseling yang efektif ya. Jadi konseling yang efektif adalah kunci sebuah perubahan. Di mana memang kita dituntut untuk membantu konseling kita ya merubah diri, merubah mindset gitu ya, berkaitan dengan masalah-masalah yang sedang dialami oleh klien kita. Ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Penasaran nggak ini? Penasaran ya? Oke, kita bahas dulu yang pertama. Ini adalah faktor internal yang mempengaruhi efektivitas konseling, teman-teman. Yuk, kita bahas dulu. Yang pertama adalah kesiapan mental. Ya, tentu kalau kita berbicara tentang mental, apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Apa kira-kira? Ya, tentu kesiapan ya dalam diri kita ya nak ya. Mental itu dia tidak terlihat, tapi akan muncul dalam bentuk perilaku. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau kita sehat secara mental, teman-teman, tentu proses konseling itu bisa berjalan secara efektif. Ya, konselornya sehat, itu sangat penting untuk menunjang proses konseling yang efektif. Benar nggak? Iya. Benar ya. Jadi konselor pun harus lebih sehat daripada konselingnya, benar ya? Oke. Yang pertama itu berarti teman-teman harus siap secara mental. Nah, yang kedua itu adalah motivasi teman-teman. Ya, kita menjadi seorang konselor itu tentunya itu adalah panggilan jiwa juga. Ya, bagaimana kita harus membantu klien kita, membantu konseling kita dalam hal proses pemecahan masalahnya. Ya, jadi penting ya motivasi dari seorang konselor, kita sendiri dan teman-teman sebagai calon konselor untuk bisa meningkatkan kualitas konseling itu sendiri supaya lebih efektif ya. Yang berikutnya adalah keterbukaan teman-teman ya, di mana keterbukaan ini sangat mempengaruhi terhadap pengalaman dan perasaan ya. Jadi di mana ketika konselor itu nyaman terhadap dirinya, tentu sehat secara mental, kemudian punya motivasi yang bagus ya, yang dimulai dari dalam diri dia masing-masing. Nah, tentu itu sangat berpengaruh terhadap keterbukaan dalam jalannya proses konseling itu sendiri. Ya, jadi proses diskusi di dalam konseling itu teman-teman kita butuh keterbukaan yang sangat luas gitu ya, yang sangat bagus untuk bisa meningkatkan kualitas hasil konseling. Oke, next kita berikutnya. Nah, ada faktor emosional teman-teman ya. Emosional yang pertama adalah kondisi emosional. Kondisi emosional ya. Jadi ini sebenarnya kondisi emosional ini teman-teman bukan hanya dituntut oleh klien saja, tapi juga kita selaku konselornya. Nah, kondisi emosional klien itu sangat mempengaruhi keterbukaan dan kemauan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses konseling yang berlangsung. Itu untuk klien ya, tapi untuk konselor tentu dari kondisi emosional tergesa-gesa, kemudian terburu-buru gitu ya. Kemudian ketika proses konseling kepengen cepat selesai gitu ya, dalam hati kapan selesainya gitu ya. Nah, itu mempengaruhi proses konseling teman-teman ya. Jadi kondisi emosional konselor tentu harus lebih stabil, lebih baik dibandingkan klien kita ya. Oke. Yang berikutnya adalah kompetensi profesional teman-teman. Tentunya ini adalah mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Dalam hal ini tentu teman-teman yang pertama, kompetensi profesional itu dimulai dari latar belakang pendidikan dulu. Ya, punya pendidikan yang mendukung untuk proses menjadi konselor yang profesional, dimulai dari S1 pendidikan bimbingan dan konseling, kemudian bisa melanjutkan pendidikan profesi konselor. Ya, kepengen nggak? Pengen ya, ya mudah-mudahan teman-teman nanti suatu saat bisa menjadi konselor yang profesional ya. Nah yang ketiga, yang ketiga teman-teman ini ada empati ya. Kalau seorang konselor itu dia harus punya empati teman-teman ya, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh klien kita ya. Jadi menciptakan hubungan yang kuat dan penuh kepercayaan, membantu klien merasa dipahami, diterima, kemudian juga merasa dirinya benar-benar diterima ketika proses konseling. Nah, itu namanya adalah empati konselor yang diciptakan ketika proses konseling itu terjadi, teman-teman. Ya. Jadi konseling itu salah satunya kita butuh empati ya. Jadi tidak hanya sekedar
klien kita butuh, kemudian terus kita menganggap diri kita lebih baik, tidak begitu. Tapi di sini kita adalah tenaga profesional yang didukung dengan kompetensi, pengalaman, sehingga kita bisa menjadi konselor yang profesional. Ya, oke. Berikutnya, nah ini masih dalam materi faktor internal ya teman-teman ya, komunikasi yang efektif tadi. Jadi tentunya komunikasi yang efektif di sini adalah kunci di dalam konseling ketika membantu membangun hubungan yang kuat antara konselor dan konseli. Ya teman-teman ya. Jadi kepercayaan diri konselor itu sangat penting teman-teman dalam proses ini. Jadi konselor harus punya kepercayaan diri, motivasi supaya bisa membantu kliennya keluar dari masalah yang sedang dialami. Benar ya teman-teman ya? Siap? Siap ya? Oke. Jadi komunikasi harus dilatih ya, harus dilatih, kemudian harus dikembangkan sehingga kita menjadi profesional di bidang kita ya. Berikutnya teman-teman, nah ini adalah kondisi eksternalnya, di mana kondisi eksternal ini diantaranya faktor lingkungan. Oke ya. Nah, lingkungan yang pertama teman-teman adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini adalah ruangan konseling yang nyaman dan bebas dari gangguan. Ya, kira-kira ruangan kita sudah nyaman belum? Nyaman ya? Oke, sudah mendukung untuk proses konseling? Sudah ya? Oke. Nah, teman-teman, mudah-mudahan lingkungan fisik untuk konseling, sarana prasarana itu mendukung untuk kita melaksanakan proses konseling ya. Yang kedua, teman-teman, dukungan keluarga ya. Dukungan keluarga ini adalah kehadiran dan dukungan dari keluarga yang berperan dalam proses konseling. Jadi teman-teman, ketika kita menghadapi klien, itu tidak terlepas dari klien berdiri sendiri. Kadangkala dia membutuhkan keluarga untuk mensupport dalam hal proses pemecahan masalah klien tersebut. Jadi tidak apa-apa teman-teman ya, jangan ragu untuk melibatkan keluarga dalam hal proses penyelesaian masalah klien kita. Oke ya teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah faktor budaya teman-teman. Karena memang kita di Indonesia adalah memiliki ragam budaya, kaya dengan budaya gitu ya. Dan kita satu hal yang perlu dipahami adalah tidak boleh mengintimidasi ataupun melemahkan budaya satu dengan yang lainnya. Nah, jadi artinya budaya ini teman-teman sangat mempengaruhi cara klien dan konselor berinteraksi. Ya, beda daerah, beda budaya, beda cara, ya enggak? Beda komunikasinya, benar enggak? Benar ya? Jadi budaya itu sangat mempengaruhi norma sosial dan mengatur tentang pemahaman dan penerimaan seseorang, teman-teman. Ya, jadi cara kita menerima, memahami itu semuanya berbeda. Tapi yakinlah, walaupun kita berbeda, tujuannya tetap sama. Nah, oke ya, teman-teman sepakat ya? Oke, next berikutnya. Nah, ini ada faktor sosial, teman-teman. Ya, ini masih di dalam faktor eksternal, ya. Yang pertama itu adalah norma sosial, teman-teman, di mana memang norma sosial ini dapat mempengaruhi stigma di dalam masyarakat. Ya, kadang-kala kita klien itu ragu untuk mencari bantuan konseling akibat takut dengan penilaian. Ya enggak? Penilaian orang lain. Benar enggak? Benar ya? Masih ada stigma. Oh, enggak usah masuk ke konseling gitu ya. Nanti kamu diapa-apain. Itu stigma namanya, Nak. Ya, masih ada mindset yang mengatakan tidak membutuhkan konseling. Padahal konseling itu sangat dibutuhkan, ya. Yang berikutnya adalah stigma terhadap konseling tadi. Nah, yang Ibu bilang tadi, nak teman-teman, ya, konseling seringkali membatasi aksesibilitas layanan, membuat individu merasa malu, ya, untuk mengakui kebutuhan akan bantuan psikologis yang dibutuhkan. Benar nggak? Nah, masih muncul di masyarakat kita, ya, nah ya. Jadi memang masih muncul di masyarakat kita tentang stigma terhadap konseling itu sendiri. Ya, tidak butuh, malu, ragu gitu ya untuk mencari konselor profesional untuk membantu proses penyelesaian masalahnya. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman, ada kebijakan lembaga. Ya, kita kalau konseling itu lembaga kita adalah, tahu nggak apa? APKIN, ya, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Oke ya, nanti teman-teman akan bergabung di situ. Nah, jadi kebijakan lembaga terkait layanan konseling menentukan aksesibilitas dan kualitas layanan.
Jadi di dalam kebijakan lembaga itu sangat mempengaruhi kemudahan kita untuk mencari pengetahuan yang lebih bagus lagi, ya. Berikutnya, nah, ada namanya sesi waktu dan sumber daya, ya. Kalau sesi waktu ini teman-teman itu adalah penjadwalan tentang kegiatan konseling itu sendiri. Kemudian tersedianya sumber daya yang sangat penting untuk efektivitas konseling. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman menjadi seorang konselor profesional, nah itu adalah salah satu sumber daya yang harus dikembangkan. Ya, jadi kita menjadi konselor itu memang harus didukung dengan pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan ada support pendidikan yang harus menyatakan kalau kita adalah orang yang profesional di bidang kita. Oke ya teman-teman ya. Berikutnya, nah sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan teman-teman, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Afia ya? Iya. Oke, Baik, Ibu izin bertanya. Tadi Bu membahas mengenai materi khusus di kondisi eksternal. Nah, di bagian C itu kan kalau dalam sebuah sesi konselor itu menyadari bahwa dia itu memiliki prasangka negatif terhadap latar belakang budaya dari klien yang dihadapi. Nah, kemudian bagaimana sih pengaruh dari faktor eksternal ini terhadap efektivitas konseling itu? Mungkin itu saja, Bu. Iya. Oke, berkaitan dengan budaya. Bagus, Afia. Jadi memang sekali tadi Ibu mengatakan ya bahwa budaya itu sangat mempengaruhi proses jalannya konseling. Benar ya, Nak ya? Iya. Nah, karena tadi setiap kita baik itu konselor maupun konselingnya itu akan membawa budayanya sendiri. Dan itu akan memahami cara pemahaman, cara penerimaan itu akan berbeda. Sehingga dia akan mempengaruhi proses jalannya konseling. Nah, apakah kita akan menentang perbedaan itu? Tentu tidak, ya. Yang kita harus lakukan adalah menerima bahwa setiap budaya yang dibawa oleh klien kita itu adalah tetap budaya yang baik, ya. Dan itu masih dalam satu kesatuan negara kita Indonesia, ya. Jadi dia tidak akan merubah apapun dalam proses konseling walaupun budaya kita berbeda. Gitu ya, Afia ya. Iya. Oke, baik. Good. Terima kasih Afia. Oke, ada lagi teman-teman? Ya. Oke, silakan. Wah, ini ramai ya. Oke, silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan itu terkait faktor internal, Ibu. Jadi bagaimana ketika seorang konselor itu merasa sangat terlibat secara emosional karena masalah konseling itu mirip dengan pengalaman pribadi konselor. Jika dalam situasi seperti itu, faktor internalnya seperti apa yang harus dievaluasi agar konseling itu tetap berjalan efektif? Oke, nah ini sering terjadi ya, kadangkala Nak, kita menganggap masalah klien itu sama dengan masalah kita, benar nggak? Kadangkala begitu ya. Iya. Tapi sebenarnya teman-teman, apapun yang terjadi dengan klien kita, walaupun kita mengatakan sama, mirip, atau pernah terjadi gitu ya, itu hanya sebatas profesional konselor. Jadi kita tidak boleh ya menggabungkan antara masalah konseling dengan masalah kita. Tidak boleh. Kita harus punya batasan profesional bahwa masalah klien itu memang masalah yang harus dituntaskan. Walaupun masalahnya mirip atau pernah terjadi dengan konselor, gitu ya. Nah, jadi harus punya batasan yang profesional ya. Jadi tidak boleh menggabungkan atau menganggap masalah klien adalah masalah yang sepele karena kita sudah mengalami di masalah yang sama. Jadi intinya harus tetap menjaga profesionalitas. Oke ya? Oke, good. Berikan aplaus dulu ya buat teman-teman yang sudah bertanya. Baik, ada lagi teman-teman? Oke, good. Adinda ya? Oke. Izin bertanya ya Bu, terkait kondisi internal seorang konselor. Jadi ketika ada seorang konselor itu menyadari bahwa ia merasa cemas menjelang sesi dengan klien tertentu dan cenderung menghindari topik-topik sulit Bu, apakah evaluasi terhadap kondisi internal konselor ini penting? Bu, makasih Bu. Bener, ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan yang bagus sekali Dinda. Jadi artinya Nak, kalau kita menjadi konselor profesional tidak boleh memilah dan memilih masalah. Jadi apapun masalah klien kita harus kita bantu, harus kita selesaikan. Ya, karena memang itu bagian daripada profesional dan kompetensi yang harus kita jaga. Ya teman-teman ya. Jadi kalau ada persoalan yang kita milah-milah, milih-milih gitu ya, kalau si A masalahnya berat nggak mau dialihkan dulu lah, padahal konselor itu sebenarnya bisa gitu. Nah, balik lagi ke kompetensi dan rasa kepercayaan dirinya bahwa merasa bisa jadi
kurang percaya diri atau kurang memiliki kompetensi. Nah, itu ya Nak ya. Jadi yang perlu ditingkatkan adalah kompetensinya dan rasa kepercayaan diri untuk membantu menyelesaikan masalah klien kita. Oke, good. Ya, berikan aplaus teman-teman. Ya. Oke, ada lagi? Oke, good. Silakan. Izin bertanya Bu, jika ada seorang konselor nih, di mana konselor itu merasa kelelahan secara fisik dan dia kurang tidur, tapi konselor itu memaksakan diri untuk tetap melaksanakan sesi konseling individu, apakah konseling itu bisa berjalan efektif? Apakah itu bisa memengaruhi efektivitas konseling tersebut? Terima kasih Bu. Ya, bener ya. Kelelahan fisik ya, Nak ya? Oke. Bisa jadi mungkin ketemu klien yang cukup banyak ya. Misalnya gini, dalam sehari dia mendapatkan klien 6 orang misalnya ya. Terus besok ada lagi nih yang mau konseling, misalnya begitu. Nah, itu akan menyebabkan kelelahan fisik, teman-teman. Ya. Boleh nggak dipaksakan? Tidak boleh. Kenapa? Nah, akan mempengaruhi efektivitas konseling. Benar ya, sepakat ya? Oke, jadi kita sepakat kalau merasa lelah, jangan dipaksakan untuk melaksanakan konseling lagi. Ya, fisik kita juga butuh istirahat. Ya, teman-teman ya, walaupun kita memang di bidang kita adalah konselor yang profesional. Oke, sepakat? Sepakat ya? Jadi kalau merasa sudah lelah secara fisik, maka lebih baik istirahat dulu. Ya, baru kemudian lusa misalnya kalau mau konseling lagi silakan. Ya teman-teman ya, dan jangan diporsir gitu ya. Jadi kalau misalnya ada sehari itu mau klien 10 orang misalnya ya mau konseling. Kalau saya rasa teman-teman cukup di posisi 5, ya diterima 5 dulu tidak apa-apa. Karena kita tidak boleh sampai kelelahan secara fisik. Karena nanti akan mengganggu proses jalannya konseling. Oke, sepakat ya teman-teman ya? Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Habis? Oke, cukup. Berikan aplaus dulu buat kita semua. Oke, teman-teman. Good ya. Jadi artinya ini ada sudah sesi tanya jawab dan teman-teman memang sangat antusias memahami tentang faktor internal dan eksternal di dalam proses konseling ya. Oke, kita masuk ke sesi terakhir, yaitu adalah kesimpulan ya. Oke, siapa teman-teman yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, tentu materinya cukup menarik yang bisa kita kaji sebagai calon konselor. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, wow, ada 2 orang ini ya. Kita mulai dari cowok dulu ya. Oke, silakan Aldi. Oke, baik, Ibu izin menyampaikan kesimpulan dari materi pada hari ini. Jadi materi pada hari ini itu sangat bagus, yang mana kita membahas mengenai efektivitas konseling. Nah, jadi efektivitas konseling ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor internal, dan yang kedua faktor eksternal. Untuk faktor internal itu berkaitan dengan klien dan juga konselor itu sendiri. Yang mana mengenai klien itu seperti dari bagaimana kondisi emosionalnya, kondisi mentalnya, bagaimana keterbukaannya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dari segi konselor sendiri, itu adalah bagaimana kompetensi yang dimiliki konselor itu, seperti profesionalismenya, empatinya, dan juga komunikasi yang dimilikinya. Nah, adapun untuk faktor eksternal, itu berkaitan dengan lingkungan, seperti lingkungan fisik, itu mengenai sarana-prasarana, seperti tempat, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga faktor keluarga, faktor budaya, faktor sosial, yaitu berkaitan dengan stigma masyarakat mengenai konseling, dan juga yang terakhir itu mengenai kebijakan lembaga. Nah, kita sebagai calon konselor tentunya perlu memperhatikan faktor-faktor ini, agar nantinya ketika melaksanakan konseling yang dilaksanakan itu dapat berjalan secara optimal dan juga efektif. Dengan demikian, diharapkan konseli atau klien dapat mencapai perubahan yang positif. Sebagaimana yang disampaikan tadi pada slide awal, bahwa konseling yang efektif itu adalah kunci perubahan yang positif. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Aldi, ya, good. Sudah menyimpulkan yang sangat bagus sekali. Oke, ada lagi? Ada satu ya? Oke, silakan, Nak.
Oke, jadi yang dapat disimpulkan mengenai materi hari ini yaitu mengenai efektivitas dalam konseling, yaitu efektivitas konseling ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dalam faktor internal maupun faktor eksternal yang saling berkaitan. Nah, kalau dari faktor internal itu yaitu meliputi kesiapan mental, motivasi dari klien yang ingin berubah ataupun dari konselor yang ingin membantu kliennya, serta keterbukaan antara konseli dengan konselor, ke kondisi emosional klien dan kompetensi profesional yang meliputi pendidikan dasar konselor serta keprofesionalan dalam membedakan batasan-batasan mana yang pribadi, mana yang tidak, serta empati konseling ini untuk meningkatkan kepercayaan antara konseling. Nah, serta komunikasi yang efektif dalam membangun kepercayaan. Faktor-faktor tersebut berperan dalam membangun hubungan yang positif dan meningkatkan keberhasilan dalam proses konseling. Serta selain itu, ada juga faktor eksternal seperti lingkungan fisik yang nyaman, sarana dan prasarana yang mendukung, dukungan keluarga yang baik, budaya dan stigma masyarakat terhadap proses konseling ini bagaimana. Nah, oleh karena itu, konseling yang efektif ini hanya dapat tercapai apabila semua faktor tersebut itu saling mendukung, baik dari klien dan konselornya, sehingga proses konseling ini mampu membantu klien memahami masalah, menemukan solusi, dan mengembangkan potensi dirinya kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, good. Berikan aplaus sekali lagi teman-teman ya. Luar biasa. Ini kelas yang sangat aktif sekali ya, di mana memang teman-teman bisa merangkum, memahami materi yang kita sampaikan, yang kita bahas pada hari ini ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup teman-teman ya, sekali lagi ada pertanyaan? Cukup? Oke ya, karena tadi sudah kesimpulan, tentu kita akan dilanjutkan di minggu berikutnya. Nah, teman-teman, minggu berikutnya itu kita akan membahas di pertemuan yang ke-11 ya. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan tahapan-tahapan konseling. Nah, teman-teman nanti ada tugas yang harus diselesaikan di rumah berkaitan dengan analisis berkaitan dengan tahapan-tahapan konseling ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di e-learning yang sudah kita sediakan di setiap waktu pertemuan perkuliahan ya. Oke. Baik, Ibu pikir begitu teman-teman. Terima kasih banyak untuk hari ini ya. Semoga teman-teman sukses ya. Semoga teman-teman bisa menjadi konselor profesional sesuai dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah konsep dasar konseling individu, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Semoga menjadi pertimbangan baik sertifikasi dosen 2026.